Pada 6 dan 9 Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, peristiwa yang mengubah arah sejarah. Tak lama kemudian, Kaisar Hirohito menyatakan kekalahan Jepang disiarkan ke seluruh negeri dan didengar Sultan Syahrir di warung kopi langganannya. 上の措置をもって遺族を九州戦と保し、ここに終了なる何時親密のは帝国政府をして深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、上の措置をもって遺族を九州戦と保し、ここに終了なる何時親密親は帝国政府をして米英四祖四国に対し、この共同宣言を受諾する旨通告せしめたおり、そもそも帝国市民の公寧を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは、放送の違反にして、真の権限飾るところ、米英二国に変遷せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを初期するに。Bung sekali, sini. Apakah kamu sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah itu? Apakah yang terjadi terhadap Jepang? Seperti yang didengar, Jepang telah mengalah terhadap sekutu. Baiklah kalau begitu, kita harus segera membawakan kemerdekaan ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Sabar, Bung. Sebaiknya kita berikan alih ke kediaman Bapak Soekarno. Tanpa berlama-lama, baiklah kita harus segera ke rumahnya Bapak Soekarno. Segera. Mendengar kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan para pemuda untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Pertemuan digelar di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hai teman-teman, apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kamu tahu tentang itu? Berarti sekarang kondisi negara kita sedang berada dalam kondisi vakum. Oh, benar demikian. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkannya. Baiklah kalau begitu, kita harus segera memerintahkan anggota tersebut. Kita harus berjanji di Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa, Bro. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini sendiri. Mengapa kita harus berjanji kepada situ? Bahkan Jepang sendiri telah gugur dalam pertempuran mereka. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang dipertimbangkan ini? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada perubahan darat? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, dan semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang lebih berbangsa kita, Bu. Baiklah, kami butuh waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda sudah muncul untuk melakukan proklamasi. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Masalah sekarang yang harus kita hadapi adalah para sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Betulkah? Gimana, Bung? Kami menolak keputusan kalian. Ya, betul. Setelah upaya mendesak golongan tua gagal, para pemuda mengadakan pertemuan lanjutan di Jalan Cikini 71 dan sepakat menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Kalian ngapain di sini? Bung, Anda segera menghadap. Menghadap kemana? Segera ikut kami. Cepat, jangan boleh saya. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bandung.
Ya, ada apa? Anda merespon kami ke Rengas Dengklok. Bapak aku ikut dengan kalian. Ini sudah menjadi kesepakatan anak muda, Bapak. Kami akan membawa Anda dan Anda ke Rengas Dengklok. Sadarkan kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ibu, mudah-mudahan ini akan membawaku dan anak ke Rengas Dengklok. Itu menjahit Bung Karno dan keluarga dari Jepang. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anak-anakku jika kalian membawaku. Kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kieso. Sebenarnya apa maksud kalian? Kami ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi ini. Bung Karno? Hatta. Ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa ke kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Ini Bung, kami ingin kalian berdua melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya kalian berdua melaksanakan proklamasi Indonesia. Kenapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Ada apa, Subarjo? Nama PPKI Bandung. Saya ingin menyampaikan, Jepang telah menyerah. Jadi berita itu benar adanya? Benar. Bukankah saya dan saya sedang memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta di tanah? Tidak. Saya akan menjaga mereka dengan taruhnya saya. Apakah kau bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24 waktu Indonesia Barat, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda dan para pemuda. Dini hari, 17 Agustus 1945, Bung Karno tiba di rumah Laksamana Maeda, Jalan Bonjol nomor 1. Ia sempat menemui Nishimura untuk mengubah status Indonesia namun ditolak. Kembali ke rumah Maeda, di rumah makan berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Pada Jumat pagi, pukul 10, orang telah kumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini,
Tampaknya kita menyadari diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Kadang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dan dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan berpemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!